Shalom Kids, berjumpa lagi dengan Kak Lea dan Kak Priska. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah Kids, kita akan belajar pantun. Pantun? Iya Kak. Pantunnya, Kak? Begini, pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Mantap banget. Sekarang Kak Lea terusin. Kita di sini telah berjumpa di acara Kids yang istimewa. Wow. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk sama-sama kita berdoa bareng. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati dan sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. YHS Kids, Jesus love me. Ayo. Shalom. Hari ini kita mau memuji Tuhan, mau menari buat Tuhan, mau melompat buat Tuhan. Pastinya semuanya buat Tuhan Yesus. YHS Kids, Jesus love me. Ayo ya. Kita puji Tuhan yuk. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, asik, aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, 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 sekali lagi, asik. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, janjimu bukan hanya janji biasa, tetapi janjimu dahsyat dan ajaib untuk setiap kami. Dan karenamu Tuhan, kami mendapatkan tujuan dalam hidup ini. Dan kami percaya hidup di dalam Yesus tidak akan sia-sia. Amin, amin, amin. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom kids yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, apa kabar? Berjumpa dengan saya Kalia. Ya, kids semua pasti sangat diberkati hari ini karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan percaya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diampuni oleh Tuhan, kami boleh dipulihkan, dan kami boleh diselamatkan oleh Tuhan, bahkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, ajari kami Tuhan peraturan, ketetapan, dan kami percaya semuanya pasti mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Berbicaralah Roh Kudus, karena kami rindu untuk mendengar setiap ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami pasti membuat kami hidup bersama dengan Tuhan dan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Ya, hari ini kalian mau menyampaikan dengan satu tema bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam kehidupan kita. Ada satu istilah berkata orang buta menuntun orang buta. Kids pernah dengar istilah itu? Orang buta menuntun orang buta. Apa maksudnya kali ya? Kalau kita tahu ada orang buta di jalan gitu ya, itu jalannya kan pakai tongkat ya, karena nggak kelihatan apa yang ada di depan gitu. Kasihan ya, karena harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ada tangga, wah itu harus benar-benar berhati-hati. Kalau nggak bisa jatuh. Tuh. Tapi ada istilah orang buta menuntun orang buta. Nah itu bagaimana itu? Seharusnya orang buta dituntun sama orang yang bisa melihat ya, sehingga bisa sampai ke tujuan. Tapi kalau sama-sama orang buta menuntun orang buta, itu nggak yakin bisa sampai atau enggak gitu kan. Nah, firman Tuhan berkata setiap kita hidup ini harus ada yang menuntun. Boleh katakan bersama Kalia, saya mau dituntun Tuhan. 1, 2, 3, saya mau dituntun oleh Tuhan. Nah, pastikan kehidupan kita itu dituntun oleh Tuhan, sehingga tidak ada istilah itu kita dituntun seperti orang buta menuntun orang buta gitu ya. Tetapi
bagaimana nih cara Tuhan menuntun kita? Tadi kids semua sudah berkata ya bersama-sama kali ya, aku mau dituntun oleh Tuhan. Terus bagaimana Kak caranya untuk aku bisa dituntun sama Tuhan? Kan Tuhan nggak kelihatan kali ya. Ya, cara Tuhan menuntun kita adalah melalui firman Tuhan. Boleh katakan firman Tuhan? 1, 2, 3. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah setiap perkataan Tuhan. Ya, nanti bisa dibuat suatu permainan, mungkin setelah firman atau kapan ya kalau ada waktu itu. Jadi kita berkelompok itu, satu kelompok berdua. Nah, anggap aja kakak pembinanya atau kakak kidsnya itu sudah menyiapkan hadiah di depan. Tetapi ada challenge, ada tantangan untuk bisa mendapatkan hadiah yang di depan itu harus tutup mata, gitu ya. Jadi dua-duanya itu ditutup matanya. Nah, bagaimana kita bisa sampai atau dapatkan hadiah itu saat mata kita ditutup, kita nggak bisa lihat, dan teman kita satunya itu juga sama-sama ditutup matanya. Nah, itu akan kesulitan sekali sih. Tapi kalau kita coba dengan cara yang kedua, oke, kita berdua ya, salah satu ditutup matanya, tapi salah satunya itu dibuka matanya dan dia bisa memberikan arahan, bisa menuntun kita, gitu ya. Misalnya salah satu teman kita di depan, dia nggak tutup mata tapi dia bisa lihat jelas dan dia bisa mengarahkan, ayo ke sini, ya, menuntut kita, ayo kita jalan ke depan lagi, ini masih itu di depan. Terus kalau misalnya kakaknya tuh ganti posisi hadiahnya di sebelah kanan misalnya, oh kita harus ke kanan nih, kita karena di situ gitu kan targetnya. Nah, itu akan lebih mudah sekali bagi kita sampai pada tujuan, sampai kita dapatkan reward itu atau hadiah itu. Sama dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menetapkan janji-janji, Tuhan sudah memberikan kita sesuatu atau destiny, tujuan akhir, di mana ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang rancangan-rancangan Tuhan yang indah itu Tuhan mau genapi dalam kehidupan kita. Nah, untuk mencapai ke situ gitu, kita nggak bisa berjalan sendiri, tapi kita harus dituntun oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Karena itu sangat penting sekali untuk kids kita semua baca firman setiap hari. Ya, membaca firman bukan hanya hari Minggu aja waktu kids ikut ibadah di gereja atau seperti saat ini mendengarkan Kak Lia sharing, tapi ayo setiap hari kids harus baca Bible, harus baca firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Nah, ada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kalian bacakan ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Bayangkan kids, kita ada di tengah hutan yang kita nggak tahu ini gimana jalan keluarnya. Kalau di hutan itu gelap, apa yang perlu kita miliki? Ya, kita perlu bawa senter atau flashlight. Sekarang di handphone mah udah ada flashlight ya. Coba kalian nyalakan flashlight ya. Wow, terang kan? Kalau gelap, itu kalian langsung nyalakan aja flashlightnya supaya nggak kesandung gitu. Sama juga dalam kehidupan ini, kita perlu terang, kita perlu cahaya, kita perlu pelita. Nggak enak banget kan kalau kita itu jalan terus di jalan yang gelap nggak jelas gitu. Atau ketika mati lampu di rumah, pernah nggak kids alami mati lampu? Ketika mati lampu, apa yang mama mungkin lakukan? Cepet-cepet nyalakan lilin, ya, karena dicetek lampunya nggak nyala, listriknya mati, ya harus nyalakan lilin. Atau biasa sekarang orang udah punya lampu seperti lampu senter, itu lampu-lampu yang udah di charge sebelumnya, sehingga
sekalipun lampunya mati, karena udah ada energi, ada baterai di dalamnya lampu bisa nyala. Atau bisa juga pakai flashlight, pakai handphone, tinggal dinyalakan aja gitu kan. Nah, hidup itu butuh terang. Kalau nggak ada terang, kita nggak bisa tahu jalannya itu kemana. Kita bisa nggak kemana-mana itu ya. Duh ma, gelap ini kamarku, nggak ada cahaya ma, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk di ranjang gitu, nggak berani untuk mau gerak-gerak, nanti kebentuk lah, nanti ketatap lah gitu kan. Nah, firman Tuhan tadi berkata apa? Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Kalau kita pernah lewat di jalanan yang gelap gitu ya, yang lampu jalannya itu mati, bisa dibayangin nggak? Aduh, ini kenapa jalan kok gelap banget ya? Ini kesasar nggak ya gitu ya? Tapi kalau ada cahaya, terus ada pelita, jelas gitu arahnya kemana. Nah, kids perlu ingat bahwa kita harus hidup dituntun oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu menuntun kehidupan kita. Contoh, misal ini, gimana caranya kali ya firman Tuhan itu jadi pelita? Nah, kids pernah mendengar ya firman Tuhan yang berkata, anak-anak, taatilah orang tuamu. Ketika kids dikasih tahu gitu sama papa mama, ayo jangan tidur malam-malam, jangan main handphone terus. Ayo waktunya belajar, ayo waktunya dengarkan firman Tuhan, ayo ibadah, ayo ke gereja. Nah, kids ingat gitu ya. Duh males sebenarnya males gitu. Orang kadang disuruh mandi aja males ya, disuruh sikat gigi males. Ayo siapa yang kalau disuruh sikat gigi masih males? Nah, tapi karena firman Tuhan kasih tahu kita, anak-anak, hormati orang tuamu, taati orang tuamu. Kita percaya itu adalah tuntunan. Iya ya Tuhan ya, oke, aku harus nurut ini apa kata orang tuaku. Dan di situ kita sudah dituntun ke arah yang benar. Itu salah satu contoh bagaimana firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Banyak ya, firman Tuhan itu selalu menuntun kita. Misal gini, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Duh, kali ya, temanku tuh jahat banget sama aku. Aku tuh sering dibully, aku sering dibilang-bilangin ini itu, diolok-olok. Aku sering dijahatin sama mereka. Tapi firman Tuhan berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berarti nggak boleh balas jahat dengan jahat tuh. Justru kalau ada orang yang jahat sama kita balas dengan yang baik sama dia. Wah, itu adalah salah satu contoh lagi bagaimana Tuhan itu menuntun hidup kita. Karena itu kita perlu tahu kebenaran. Kita perlu tahu baca firman, apa ya pesannya Tuhan sama aku gitu setiap hari. Ayo kids, kalian mau ajak semua dari kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bukan kebetulan, mau nggak mulai sekarang kita baca firman Tuhan setiap hari? Mau pagi, mau siang, pulang sekolah, mau sore, atau mau malam, baca firman Tuhan. Satu hari paling enggak baca satu pasal aja. Dari kitab Amsal juga boleh ya. Baca kitab Amsal itu sangat bagus sekali karena itu memberikan kita hikmat dan didikan. Kalau hari ini tanggal 1 atau hari ini tanggal 2 ya, sesuai. Baca Amsal pasal 1. Kalau tanggal 1 ya baca Amsal pasal 1. Kalau besok misalnya tanggal 2, kita baca Amsal pasal 2. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku perlu firman-Mu. Aku perlu dituntun oleh firman Tuhan. Jangan pernah merasa bisa jalan sendiri tanpa terangnya Tuhan. No, kita nggak bisa jalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Kalau jalan sendiri itu seperti yang tadi istilahnya ya, orang buta menuntun orang buta. Itu ada loh di firman Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 14. Saya bacakan ya. Biarkanlah mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin buta bagi orang-orang buta. Nah, ini perkataan tentang orang Farisi. Ya.
Dan jika orang buta menuntun orang buta, maka kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Kadang orang itu merasa dia itu bisa jalan sendiri tanpa tuntunan firman Tuhan ya. Tapi puji Tuhan, Kids dan Kak Lia adalah anak-anak yang tahu kebenaran. Dan kita selalu mau untuk dituntun oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Siapakah anak-anak Elohim? Siapakah anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Kids, di dalam Kak Lia ada Roh Kudus. Roh Kudus akan terus bekerja, akan terus mengingatkan kita, akan terus berbicara kepada kita. Lewat mungkin hari ini firman Tuhan, lewat orang tua, lewat kakak pembina, ya, kakak Kids di gereja gitu kan. Dan kita perlu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Yuk mulai sekarang kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan adalah sumber hikmat. Dikatakan orang yang berhikmat itu lawan katanya orang yang bodoh ya. Kita nggak mau jadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu seperti orang yang dituntun sama orang buta gitu kan. Tapi kita mau menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang bijaksana. Dan firman Tuhan itu yang akan membuat kita menjadi anak-anak yang berhikmat, bijaksana. Mengikuti terang adalah mengikuti firman Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita katakan, aku percaya Tuhan Yesus adalah sumber hikmatku. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah sumber hikmatku. Dan setiap perkataan Tuhan, the words, firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Karena itu, ayo setiap hari kita baca firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki kami, bagi jalan-jalan kami. Karena itu kami mau Tuhan mulai saat ini untuk terus dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun kami kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, mulai saat ini kami mau Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Setiap hari Tuhan terus berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Kami perlu dituntun oleh Tuhan. Kami nggak mau jalan sendiri. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan Kids, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih, kami percaya bahwa jalan kami akan terus di bawah Tuhan semakin terang, semakin tinggi. Bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, dituntun, diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Hai kids, yuk sama-sama kita akan lakukan perjamuan suci. Bagi kalian yang nggak punya perjamuan ini, bisa pakai roti, tawar, atau pakai apapun, biskuit. Esensinya adalah untuk kita memperingati Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang baik, dan melalui perjamuan ini kami percaya bahwa kuasa Yesus masih ada di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat roti. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus yang menghapuskan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Sekarang terima dengan iman. Percaya, katakan amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan sekarang. Dan saudara bisa pakai anggur atau pakai air putih, pakai teh. Esensinya adalah memperingati bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa kita. Sama-sama kita angkat dan kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus bahwa darah-Mu Engkau tebus untuk setiap kami yang berdosa. Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Ketika percaya, katakan dalam nama Yesus,
Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang telah menyelamatkan dari dosa segala pelanggaran. Terima dengan iman, katakan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum. Ya, setiap kita sudah diingatkan bahwa Yesus Kristus baik, bahwa Dia selalu ada buat kita. Saya katakan amin. Ya, sama-sama kita akan terima pengurapan, dan melalui pengurapan ini kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah yang mengurapi setiap kita. Kalau kids di rumah belum punya minyak pengurapan ini, bisa pakai baby oil atau minyak kayu putih atau minyak telon, minyak apapun itu. Dan esensinya adalah memperingati bahwa apapun yang sudah diurapi Yesus Kristus, Tuhan buat berhasil. Kita berdoa dulu. Ucap syukur Tuhan untuk pengurapan-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Engkau bubuhkan kuasa yang dahsyat. Dan kami percaya kuasa-Mu masih nyata sampai hari ini. Kita buka minyak ini dan kita urapi diri kita sendiri. Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan berhasil di dalam segala kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan yang hebat, punya keajaiban, talenta-talenta yang luar biasa. Engkau memberkati mereka di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 0109229000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Oke kids, puji Tuhan semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan semuanya pasti bersuka cita. Puji Tuhan, senang sekali kita semua boleh mengikuti ibadah online. Sama-sama kita mau akhiri ibadah ini dengan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kids semuanya. Dan terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan, berkat yang sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai hidup kami, memampukan kami semua untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kids percaya diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bye-bye.